menang lomba. ICF Talk. Halo ICFers, selamat datang di podcast kita ICF Talk, di mana kita akan membincangkan begitu banyak hal. Nah, di podcast pertama kita, bersama saya sudah hadir Pastor Redi atau seseorang yang biasa kita panggil Ko Redi. Halo, shalom semuanya. Nah, ngomongin soal podcast nih Ko, atau Pastor Redi. Kenapa sih kita bikin podcast? Ya, tujuannya sih sebenarnya supaya setiap jemaat ICF dimanapun berada itu bisa tetap terhubung. Dan kemudian juga bahkan media ini bisa dipakai untuk kita boleh terus bertumbuh ke arah Kristus. Bener juga sih ya, apalagi kalau kita sama-sama tahu di sosmed kita, ICF ini udah gak cuma ada di Makati aja nih. Bahkan saat ini sudah ada di Kamboja. Nah, bicara soal ICF nih Ko, gimana sih sejarahnya ICF? Ya, mengenai ICF, saya boleh kasih mungkin kepanjangannya terlebih dahulu ya. ICF itu berasal dari Indonesian Christian Fellowship. Jadi persekutuan dari orang-orang Indonesia. Nah, ada sebuah kerinduan datangnya dari seorang ibu yang bernama Lili Hayasi. Saat itu beliau merindukan untuk adanya gereja Indonesia di Makati, Filipina. Kemudian beliau berdoa dan akhirnya itu ditangkap oleh seorang pendeta namanya Pendeta Samuel Oy. Beliau datang dari denominasi gereja GJKI, kemudian bersama dengan istri dan anaknya di tahun 2002 membuat persekutuan di sebuah kondo atau apartemen, yaitu Sitilan Pasong Tamo. Nah dari situ kemudian mereka berdoa, bertemu dengan seorang misionaris Amerika, akhirnya mereka membuat sebuah ibadah di hari Minggu, yaitu di Dusitani. Tahun 2002 itu dibawa, ya misionarisnya itu datang dari GSJA, dari International Christian Assembly. Iya. Nah saat itu kemudian berjalanlah selama hampir 3 tahun. Kemudian penggembalaan ICF ini yang kemudian disebut sebagai ICF Makati itu dialihkan kepada Pendeta Indro Puspito. Nah Pendeta Indro ini kemudian menggembalakan bersama juga dengan istri dan juga anaknya. Nah beliau juga sambil juga ambil sekolah juga di sini sampai dengan tahun 2007 pada saat itu. Gitu. Jadi itu asal mulanya bagaimana ICF Makati ini muncul. Berarti Ko Redi ini di ICF Makati menggembalakan dari tahun berapa? Kalau saya sendiri sebenarnya mulai dari tahun 2008. Oh 2008. Peralihannya gimana tuh Ko? Apa yang terjadi selama masa peralihan? Nah sebenarnya dari Pendeta Indro Puspito itu kan sampai 2007. Nah beliau di masa-masa akhirnya itu ada panggilan untuk ke Indonesia untuk menggembalakan sekolah misi di sana. Nah, sehingga pada saat itu belum ada juga misionaris dari denominasinya yang bisa dikirimkan ke sini. Akhirnya mereka memutuskan dan juga berbincang kepada setiap jemaat, mari kita mendoakan. Siapa yang nanti akan mengadopsi gereja ini, merekalah yang nanti akan mulai memimpin kepemimpinan atau penggembalaan sampai selanjutnya ke depan. Dan akhirnya juga ada rembukan dari setiap jemaat mulai menyampaikan kepada denominasi gerejanya di Indonesia sampai juga termasuk yaitu dari Sinode Rehoboth gitu loh. Nah, Sinode Rehoboth inilah yang mengirimkan saya untuk datang di 2007 akhir Desember untuk survei kira-kira gereja ini mumpuni nggak atau bisa nggak kita menggembalai untuk melanjutkan pelayanan di sini. Dan itulah yang kemudian dimulai, akhirnya hasil survei itu saya bawa kepada sinode dan akhirnya sinode memutuskan untuk mengirimkan saya. Sehingga penggembalaan dipimpin oleh saya mulai dari tahun 2008 sampai saat ini. Wah, udah cukup lama ya Ko ya. Kalau kita lihat saat ini kan juga jemaat ICF Makati juga nggak sedikit kan Ko. Iya. Apakah pada saat peralihan dari satu gembala ke gembala lainnya, terutama ketika Ko Redi mulai menggembalakan di ICF Makati, ICF ini sudah seperti sekarang yang mungkin kita sudah tahu ya, cukup banyak sekarang jemaat ICF. Ya, kalau bicara soal dari dulu dengan sekarang, saya melihatnya dari dulu hingga sekarang satu yang sebagai apa ya, dibilangnya mungkin ciri ya,
Nah, itu kekeluargaannya. Jadi sebelum saya datang, kekeluargaan dari jemaat ICF itu terasa ketika saya survei selama 10 hari, itu wah kekeluarganya luar biasa. Dan itu yang terlihat hingga saat ini. Gitu. Nah, memang pada saat itu jumlahnya sih nggak berbeda lah dengan yang sekarang. Ya sekarang memang Tuhan perkenankan untuk adanya penambahan. Ya secara jumlah itu berbeda memang hingga saat ini. Gitu. Kalau ngomongin soal jumlah ya kok, kan biasa kita kan tahu sama tahu lah ya, biasa kita sebagai hamba Tuhan menginginkan banyaknya jemaat yang ada di gereja kita nih. Iya. Menurut Koredi sendiri nih, bagaimana ICF Makati melihat pertumbuhan jumlah jemaat? Kalau soal itu kami, khususnya buat saya secara pribadi, itu tolak ukur daripada sebuah pertumbuhan gereja. Kami tidak mau terjebak bahwa berdasarkan jumlah. Karena kalau berdasarkan jumlah nanti tendensinya orientasi khususnya buat saya secara pribadi adalah harus ngejar terus jumlahnya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tapi saya mau menyampaikannya berdasarkan visi daripada ICF Makati itu sendiri. Nah, visinya itu adalah dipersiapkan, didewasakan, dan diutus menjadi duta Kristus. Nah, dalam visinya itu penekanannya adalah kepada kualitas. Jadi kualitas jemaat. Jadi bukan saya tidak peduli dengan jumlah, tetapi maksud saya adalah concern yang utama buat kami dalam pelayanan ini adalah bagaimana setiap jemaat-jemaat ini mempunyai sebuah kualitas. Kualitas dia memahami dirinya untuk menjadi akhirnya menjadi duta Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Nah, ini menarik nih. Ngomongin soal visi gereja nih, dipersiapkan, didewasakan, dan diutus. Kira-kira nih, Koredi, ICF Makati ini termasuk aliran mana sih? Iya ya, aliran sungai mana ini maksudnya? Nah, kalau ngomong aliran, kita ini adalah Rehoboth ini alirannya Pentakosta. Ya. Nah, ketika Pentakosta, namun ketika dalam sebuah pelayanan kami khususnya, kami melihatnya adalah pelayanan dalam bentuk kontekstual. Artinya jemaat-jemaat yang kami layani. Nah, bukan berarti bahwa Sinode Rehoboth ini bisa adaptasi dan segala macam. Enggak. Ketika kami melayani di sini, maka kami melihat bahwa jemaat-jemaat yang datang dari Indonesia ke sini itu adalah interdenominasi. Nah, kami tidak bisa serta-merta mengangkat bahwa oh ini harus Pentakosta, harus berjiwa dan segala macam seperti itu. Jadi kami kemudian melihat berdasarkan konteksnya, maka kami melakukan pelayanannya itu based berdasarkan apa yang diajarkan dari firman Tuhan. Itu yang kami angkat di sini. Jadi kalau ditanya ini denominasi mana, ya tetap kami menyebutnya Sinode Rehoboth yang ada di Indonesia. Gitu. Ini berbeda ya dengan GBI Rehoboth. Jadi berbeda. Sinode Rehoboth. Sinode Rehoboth. Nah, kalau ngomongin soal ICF sendiri nih kok, apakah kalau di ICF Makati sendiri ini yang bisa dibilang interdenominasi ini, jemaatnya kan berarti tidak hanya berasal dari aliran Pentakosta saja nih. Ya, itulah betul. kenapa mungkin kita bisa lihat ada berbagai macam jemaat yang juga hadir di ICF Makati. Ya. Tapi kalau kita ngomongin soal tempatnya ya kok, apakah ICF Makati ini dari dulu memang sudah ada di gereja ini? Kalau kita bisa lihat background kita di ICF ini, memang dari dulu sudah di sini tapi ya kok. Ya, mungkin tadi sekilas ya saya sempat menyebutkan ya, kita bermulanya dari persekutuan rumah, ya dari kondo, apartemen itu dari Cityland Pasong Tamo. Nah, sebelumnya kami belum ada di gedung ini, belum ada menempati ruangan ini. Jadi kami ketika masih bentuknya persekutuan dan kemudian kami pindah, itu kami menempati satu ruangan di Dusitani. Nah, jadi kami sewa. Dusitani itu adalah hotel yang ada di Makati. Nah, kemudian ketika dalam penyewaan itu selama Pendeta Samuel Oy, jadi saya mendengar itu dari Pendeta Samuel Oy. Nah, di dalam masa peralihannya kepada penggembalaannya Pendeta Indo Puspito, itu dari Dusitani sempat bersama dengan Pendeta Indro juga di sana, itu pindah lokasi. Jadi pindah lokasi, kami menyewa satu ruangan, itu under gereja Church of God-nya Makati yang di Pasong Tamo. Nah, jadi kami sewa ruangan di situ. Nah, sewa ruangan di sana, kemudian itu berlangsung sampai tahun ketika saya juga menggembalakan. Jadi 2008 saya melihat ICF ini sudah ada di Pasong Tamo. Gitu loh, di Church of God. Nah, di tahun 2011 ternyata kontrak daripada tempat itu
sudah beralih tangan sehingga kami tidak bisa meneruskan pelayanan di situ. Jadi kami mencari dan menemukan di gedung ini. Di gedung ini yang dulunya itu adalah seminari. Seminari yang juga dimiliki oleh Church of God. Jadi kami sewa ruang kelasnya di lantai 6. Nah, kami mulai dari tahun 2011 sampai sekarang di gedung ini. Nah, cuman 2011 sampai 2013 kami di lantai 6. Nah, di tahun 2013 penambahan jumlah jemaat ini mulai signifikan. Sehingga akhirnya kami tidak lagi menyewa jam-jaman, tapi mulai tahun 2013 kami sewanya bulanan di ruangan ini hingga sampai saat ini. Nah, mungkin buat IC First yang juga masih agak bingung kalau cari alamat ya kok. Gereja kita ini mungkin memang dulunya ICCM Building namanya ya kok ya. Benar sekali. Tapi sekarang mungkin ada banyak orang yang bingung kok. Kalau di Valero Street ini yang mana ini ICCM Building? Karena ternyata IC First gedung kita ini sudah berganti nama. Benar kok? Betul, dari betul. ICCM Building menjadi One Valero atau Valero One Center. Valero One Center, tapi tetap di 102 Valero Street. Nah, ngomongin soal alamat nih kok. Kalau tadi saya di awal sudah bilang bahwa ICF ini nggak cuman ada di Filipina, di Makati. Ya. Sekarang ICF tuh sudah ada di Kamboja. Tapi kan bukan berarti ICF di Filipina ditiadakan ya kok ya. Oh iya dong, nggak gitu juga. Sampai sekarang pun ICF di Filipina masih ada di Makati, ada dua kali ibadah. Nah, kok bisa ada ICF di Kamboja sekarang? Ya, kalau saya sih melihatnya begini, di dalam setiap munculnya sebuah gereja, itu pasti ada dorongan daripada hatinya Tuhan yang ditanamkan di situ. Termasuk juga dengan kehadirannya ICF Makati. Nah, ketika munculnya ICF yang di Kamboja, ya itu kami dapatkan visinya ketika kami berdoa. Jadi di dalam doa 10 hari ada visi yang Tuhan taruh kepada jemaat kami di sini 2 orang, bahwa kami akan buka gereja gitu loh. Tuhan meminta kami untuk buka gereja. Jadi kami itu istilahnya tubuh ya, tubuh Kristus ya, ICF ini ya. Jadi ICF buka. Nah, dari situ kemudian kami sama-sama gumuli di bulan April itu, April tahun 2024. Jadi kami gumuli bersama dengan pengurus. Nah, kemudian setelah itu kami baru bisa survei di bulan September. Nah, jadi itulah yang menyebabkan munculnya gereja di ICF, gereja di Kamboja, yaitu ICF Poipet. Di kota Poipet kami memulai pelayanan di Kamboja sana. Kemudian kami mulai start ibadahnya itu di November, ibadah perdana. Tahun 2024. Nah, tapi mulai Desember itulah tahun 2024 kami mengirimkan. Jadi mengirimkan, tahu dong jawabannya? Saya sendiri. Nah, itu dia. Ya, jadi pendeta Venia ini untuk datang ke sana. Jadi beliau inilah yang kemudian memulai pelayanan reguler mingguan di sana. Jadi mulai dari minggu ke-3 Desember sampai dengan saat ini puji Tuhan, itu pelayanan di sana bisa berjalan dan puji Tuhan kita melihat bagaimana Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa juga di sana. Nah, itu asal mulanya. Jadi bukan karena melihat kami ingin gaya-gayaan gitu. Enggak sama sekali. Justru ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, kami melihat banyak hal yang sebenarnya kalau tangannya manusia tuh kami nggak sanggup. Tapi di sini Tuhan penyataannya. Ya. Tapi kalau boleh kita bicara jujur ya, Ko Reddy atau Pastor Reddy sebagai gembala senior ICF nih, kita semua tahu mungkin ya, kebanyakan kita tahu mungkin bahwa negara ini bukanlah sebuah negara yang wangi namanya. Banyak orang agak perlu pakai parfum kayaknya. Tapi sungguh banyak orang yang memandang negara ini mungkin sebelah mata. Mungkin banyak orang yang menganggap negara ini bukanlah negara yang nyaman, bukanlah negara yang baik untuk ditinggali. Kira-kira sebagai gembala senior ICF sendiri ketika Pastor Reddy menerima visi dan misi yang baru itu untuk membuka gereja di Kamboja, adakah tantangan atau mungkin kekhawatiran kok soal proses ini? Iya. Kalau dibilang tantangan, kendala, ini kami hadapi. Jadi buat saya secara pribadi saja ketika muncul
Tuhan bilang bahwa ayo buka gereja di Kamboja, saya secara manusia itu mengatakan ini apa nggak salah gitu kan. Mungkin pertanyaan ini nggak akan muncul kalau ayo buka gereja di mana, di Amerika gitu kan, atau di negara-negara yang tadi seperti kata harum ya negaranya ya, nyaman gitu. Nah, jadi satu sisi ada secara daging, secara manusia mungkin pengennya jangan di situ lah. Tetapi kami gumuli dan kami kemudian melihat bahwa hatinya Tuhan itu selalu kepada jiwa. Ini bukan masalah tentang negaranya, tapi jiwanya. Ada jiwa yang harus dilayani di sana. Dan kadangkala misi itu terhenti karena manusia sendiri yang menghentikan. Padahal jelas banget setiap kita sadar di dalam firman Tuhan kita ini adalah terang dunia, benar nggak? Betul. Jadi terang itu pasti Tuhan kirimkan ke dalam mana supaya berfungsi maksimal? Kegelapan. Ke dalam gelap. Nah disitulah kemudian kami menggumuli dan kami masuk ke sana dan kami menangkap akan hatinya Tuhan untuk kami ada di sana. Dan kendala yang muncul selanjutnya adalah siapa yang mau dikirim? Tapi saya bersyukur, buat saya secara pribadi bersyukurnya kenapa? Ya adanya juga pendeta Venia. Karena kalau pendeta Venia, aduh jangan kirim aku lah, adalah ke sana dan segala macamnya. Tapi justru saya bersyukur karena kehadiran juga pendeta Venia untuk boleh mau masuk ke sana terlebih dahulu dan kemudian memulai pelayanan reguler. Itu yang menyebabkan oke yuk kita tanggung bersama. Tapi kita justru melihat bagaimana tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu yang menyertai, Tuhan yang membimbing. Sampai ketika kami mencari misionaris, itu juga nggak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak kemudian penolakan-penolakan atau keraguan-keraguan yang terjadi. Sampai akhirnya juga bersyukur ada keluarga hamba Tuhan, yaitu dari pendeta Devli Kahirupan. Nah pendeta Kahirupan ini yang kemudian menyediakan diri berangkat bersama dengan istri dan anaknya yang bahkan hampir 2 tahun. Dan pelayanannya hingga saat ini puji Tuhan. Kita selalu melihat bahwa kalau ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang mau berjalan bersama dengan hatinya Tuhan, justru di situ kuasa Tuhan yang nyata, bukan kuasa kita, bukan kekuatan kita. Jadi kendala ada, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai senantiasa. Puji Tuhan. Berarti untuk di Kamboja sendiri, ICF ini ada di Poipet ya, sejak 2024 Desember. Betul, di Poipet sejak 2024. Oh iya ada satu lagi. Nah di dalam perkembangan sebenarnya saya tidak berpikir untuk membuka di tempat-tempat yang lain. Ingat sekali lagi, masih manusia nih ya kan, udah cukup lah. Membuka satu gereja itu juga nggak gampang gitu kan. Saya selalu kilas balik dengan bagaimana membangun ICF Makati, kemudian membangun lagi ICF Poipet. Tapi ternyata rencana manusia kadang terlalu menyandarkan kepada keterbatasan manusia. Tapi justru di sini Tuhan bukakan. Kalau di Alkitab ada ketika Paulus mendengarkan ada panggilan Makedonia. Nah justru di sini ketika kami melakukan pelayanan di Poipet, kami mendengar panggilan dari Phnom Penh. Ada sekumpulan anak-anak Tuhan di sana, mereka rindu bersekutu. Nah mereka sudah memulai pelayanan, bukan kami yang memulai. Justru mereka yang memulai terlebih dahulu. Dan kemudian di tengah-tengah itu ada salah satu jemaat, ada beberapa jemaat yang dulunya di ICF Makati. Nah kemudian ketika saya coba tanya sama dia, ketika tanya siapa yang membimbing mereka, mereka bilang enggak ini kerinduan kami sharing firman, buka firman, seperti jemaat mula-mula loh. Nah, disitulah kemudian saya sebagai seorang gembala merasakan bahwa, wah, kayaknya mereka perlu ada bimbingan, mereka perlu ada pembinaan. Jadi kami menawarkan apakah mereka mau untuk dibimbing, dibina oleh ICF. Nah, akhirnya mulailah ada percakapan, perbincangan yang terjadi sehingga akhirnya di bulan Juni kemarin mereka menjadi salah satu juga postpay daripada ICF sendiri. Puji Tuhan, berarti sekarang ICF Makati ada 2 postpay, satu di Poipet, satu di Phnom Penh.
Nah, ini juga sebagai klarifikasi ya, IC First, karena kalau kita Google Indonesian Christian Fellowship ini ternyata ada di berbagai negara nih. Itu berarti bukan di bawah Sinode Rehoboth ya? Iya, betul sekali. Nah, nama ICF ini sebenarnya muncul kan dari denominasinya GJKI ya. Seperti yang pendeta Samuel Oy dan pendeta juga Indro Puspito. Nah, sedangkan yang ICF di sini, ICF Makati ini adalah adopsi. Diadopsi oleh Sinode Gereja Rehoboth di Bandung. Sehingga ini yang punya ciri khas tersendiri. Jadi inilah yang Makati, Poipet dengan Prompen, inilah yang berbeda dengan ICF yang mungkin pada dasarnya di seluruh dunia. Ya. Tapi kalau kita sama-sama dengar ya IC First, begitu luar biasa ternyata sejarah ICF Puji ini Tuhan. ya. Dimulai dari hati yang memang merindukan adanya gereja, merindukan sebuah persekutuan. Dan kalau kita boleh sama-sama lihat bagaimana yang awalnya dari rumah-rumah sekarang bisa ada di dalam gedung ini, di dalam ruangan gereja ini, bahkan gak cuma di satu negara, tapi juga di negara lain. Ya, bahkan ada 2 di negara Kamboja ini. Jadi kita boleh sama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat ICF ini, Indonesian Christian Fellowship, di bawah naungan Sinode Rehoboth, juga digembalai oleh Pastor Edi Stefanus. Dan kita boleh sama-sama melihat juga ya betapa diperlukan sebuah kepekaan yang dimiliki oleh para pemimpin gereja ya Ko. Seperti tadi harus akhirnya dipekakan akan panggilan-panggilan Makedonia, yang mungkin nanti akan ada panggilan Makedonia selanjutnya. Bergantung Tuhan itu. Kita nggak akan tahu ICF nanti buka di mana lagi, tapi yang kita tahu dimanapun ICF berada, di situ Tuhan pun berada. Amin. Ada yang ingin disampaikan sebagai gembala senior ICF? Dimanapun juga setiap anak-anak Tuhan ataupun juga ICF yang ada, janganlah engkau minder karena engkau ada sebuah kumpulan, mungkin kelompok yang kecil. Tapi justru pakailah tempat itu menjadi sebuah tempat di mana engkau bertumbuh. Justru sama-sama gali, justru sama-sama minta pimpinan Tuhan untuk menyertai. Karena kalau bicara soal pertumbuhan, bukan hanya sekedar saudara yang ingin bertumbuh. Saya pun juga hingga saat ini, selalu saya rindu untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Jadi, pakailah setiap wadah-wadah yang Tuhan percayakan. Bukan cuma sekedar ICF juga, dimanapun saudara berada. Pakailah tempat itu untuk tempat saudara bertumbuh. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sekian ICF Talk pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.